Pernah mendengar kalimat seperti membuka kotak Pandora dan penasaran apa sih asal-usul istilah tersebut? Terus, siapa sih si Pandora yang punya kotak ini? Hai, welcome back to my channel, Past Imperfect Story, space tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol tentang sejarah, mitologi, pop culture, dan apapun yang terjadi di masa lalu. Kenapa masa lalu? Bukan karena gue nggak bisa move on, tapi karena memang everything nostalgic is my passion, and nostalgia is my middle name, and I really hope you can enjoy it too. So, let's do it! Alright, let's start it. Jadi, kalian pernah dengar nggak sih tentang kotak Pandora atau Pandora's Box? Dan tahukah kalian bahwa itu berasal dari mitologi Yunani? Menarik banget. Lagi-lagi, satu mitologi Yunani yang sangat relatable dan banyak dipakai orang sampai dunia modern dan dipergunakan sebagai idiom atau istilah sehari-hari. Siapa sih Pandora ini? Pandora adalah perempuan pertama yang diciptakan dalam mitologi Yunani. Perempuan pertama manusia ya. But sebelum kita bahas dan kuliti lebih dalam tentang kotak Pandora atau Pandora's Box ini, mungkin cukup worth it buat gue untuk menyebutkan beberapa karya seni yang juga sudah diilhami dari cerita tentang Pandora dan kotaknya ini. Yaitu salah satunya adalah film Hollywood yang diadaptasi dari sebuah video game terkenal berjudul Lara Croft Tomb Raider. Itu film rilisnya pada tahun 2003 ya, yang series The Cradle of Life dan dibintangi oleh si seksi Angelina Jolie. Bukan hanya Lara Croft, nama Pandora juga mengilhami pembuatan film Avatar, ya Avatar yang biru-biru itu, Avatar yang disutradarai oleh James Cameron yang terkenal, film blockbuster yang benar-benar sangat indah dan visually amazing ya. Walaupun Avatar tidak secara langsung mengadaptasi kisah dari Pandora's Box atau Pandora sendiri, planet itu sendiri juga sukses menggambarkan dengan tepat keindahan kotak Pandora yang bukan hanya indah tapi juga bisa menghancurkan ketika dipicu oleh keserakahan manusia. Jadi menurut gue penamaan ini sangat pas ya. Nah, balik lagi ke siapa sih Pandora ini? Pandora adalah manusia perempuan pertama yang diciptakan atas instruksi dewa segala dewa-dewi, yaitu siapa? Zeus of course. Dan kalau mau bahas arti dari namanya, arti dari Pandora adalah hadiah. Jadi, what a beautiful name really. Dan menarik banget untuk menyambungkan arti dari nama Pandora dengan kisah kotak Pandora sendiri. Kotak quote-unquote ya. Kenapa? Akan segera gue jelaskan. Kisah Pandora dan kotaknya ini bisa kita temukan dalam puisi epik karya Hesiod dari tahun 700 before Christ. Jadi tua banget dan puisi ini berjudul Works and Days. Kata yang diterjemahkan menjadi box atau kotak sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu phitoi. Dan phitoi ini sebenarnya kalau diterjemahkan artinya bukan kotak atau box, melainkan toples. Jadi ada salah translation selama ribuan tahun sampai kita akhirnya mengenalnya sebagai box alih-alih toples. Phitoi sendiri sebenarnya merupakan sebuah toples besar yang terbuat dari tanah liat dan biasanya digunakan untuk menyimpan sumber-sumber kehidupan seperti anggur atau wine, grain seperti gandum, minyak, dan juga uniknya lagi dipergunakan juga dalam ritual-ritual penguburan. Jadi tubuh manusia yang sudah meninggal atau sudah almarhum dan almarhumah ditaruh di dalam toples besar ini dan kemudian dikubur. Kenapa tuh tubuhnya harus disimpan di dalam toples itu? Itu tujuannya agar rohnya sendiri bisa kabur atau escape dan untuk nantinya kembali lagi. Itu adalah tradisi dan menarik banget untuk mengetahui bahwa si toples ini dipergunakan untuk dua hal yang sangat bertentangan, yaitu sumber kehidupan dan juga kematian. Jadi sangat spesial ya, phitoi ini digunakan sebagai sumber kehidupan atau untuk menyimpan bahan-bahan makanan dan juga dipergunakan sebagai alat untuk mengantarkan seseorang menuju ke alam baka. Very, very interesting. Nah, lebih dalam tentang Pandora sendiri, Pandora adalah seorang gadis nan cantik jelita yang diciptakan atas perintah Zeus untuk menghukum Prometheus. Siapa Prometheus? Prometheus adalah seorang Titan yang dihukum oleh Zeus karena telah mencuri sesuatu yang sangat berharga dari surga dan memberikannya kepada umat manusia, yaitu api.
Lain kali gue janji kita akan membahas khusus tentang Prometheus dan kecintaannya yang sangat besar terhadap umat manusia. Soalnya si Prometheus ini adalah salah satu cerita paling favorit bagi gue dalam mitologi Yunani. It's very very interesting story dan juga mengharukan. But today's episode is about Pandora, so let's go back to her. Pandora diciptakan dari tanah liat yang berasal dari bumi. Wow. Nah, ini benar-benar mengingatkan kita akan cerita tentang penciptaan Hawa dari agama-agama monoteistik. Ya, ada juga penelitian yang mengaitkan bahwa cerita tentang Pandora ini menjadi bahan rujukan di dalam Bible. But we will never know for sure. Jadi kita lanjut aja ceritanya. Setelah proses penciptaan Pandora selesai dari tanah liat nih ya, para dewa-dewi diperintahkan untuk memberikan satu hadiah kepada Pandora. And that is exactly why dia dinamakan Pandora, yang berarti hadiah. Hadiah dari setiap para dewa-dewi itu dimasukkan ke sebuah toples, yaitu si Vitoi ini ya. Dan anehnya lagi, hadiah itu juga datang dengan sebuah perintah yang sangat-sangat clear, yaitu jangan pernah membuka toples tersebut. Oke, rolling my eyes out loud. Hadiah macam apa yang dikasih tapi nggak boleh dibuka? That's so absurd menurut gue. Nggak masuk akal aja buat gue dikasih hadiah tapi nggak boleh buka. Kalau gue digituin ya gue akan mimpiin sampai bermalam-malam. Pandora ya sama lah. Akhirnya dia memutuskan untuk membuka hadiah dari para dewa-dewi tersebut karena tidak kuat menahan rasa penasarannya. Dan lagi, cerita ini mengingatkan gue pada cerita tentang Hawa atau Eve yang diwanti-wanti untuk tidak memakan buah kuldi kalau dalam agama Islam atau forbidden fruit kalau dalam agama Kristen atau Christianity. Yang juga sering dikenal sebagai fruit from the tree of knowledge dan digambarkan sebagai buah apel ya kalau dalam tradisi Western. Terus apa sih yang terjadi ketika dia memutuskan untuk membuka si kotak atau toples ini? She was like, bring it on, gue udah gak peduli lagi, gue gak bisa penasaran terus, gue gak bisa mati penasaran, jadi gue buka aja. Dan exactly ketika dia membuka kotak tersebut, keluarlah all the evils in the world. Ya, semua hal-hal buruk yang bisa terjadi di muka bumi ini. Apa aja tuh contohnya? Berhamburanlah keluar dari toples tersebut segala macem, mulai dari penyakit, ketidakteraturan, harus bekerja keras, manusia tidak bisa lagi survive begitu aja tanpa kerja keras gila-gilaan, kelaparan, usia tua, kebohongan, semuanya keluar kecuali satu hal yang tertinggal di toples itu. Pokoknya semua hal terburuk yang bisa lo pikirkan yang akan terjadi di muka bumi ini keluar semua. Kaget bukan kepalang, Pandora buru-buru menutup hadiah yang isinya sama sekali bukan hadiah itu gitu, orang genah gitu ya dewa-dewinya. Kalau bagi gue ya itu lebih seperti kutukan, bukan hadiah. Dari mana, dari sisi sebelah mana hadiahnya gitu loh. That dude, Zeus, really. Dan ketika dia menutup toples tersebut, yang tersisa cuma satu aja. Apa tuh? Yang tersisa adalah harapan atau hope. Harapan selama-lamanya terjebak di dalam toples tersebut dan tidak pernah keluar dan turun ke muka bumi ini. Ya, forever. No hope. Mungkin bukan cuma gue yang bertanya-tanya, kenapa justru satu-satunya hal baik yang mungkin bisa terjadi untuk umat manusia, yaitu harapan, malah dibiarkan terjebak di dalam toples itu sesudah segala macam hal-hal buruk dibiarkan lepas. Tapi para pakar masih memperdebatkan arti dari kata hope ini sendiri. Pengertian dari kata harapan sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya hope dikatakan sebenarnya adalah false hope atau harapan palsu. Jadi sebenarnya adalah hal baik ketika Pandora buru-buru menutup toples tersebut dan membiarkan harapan palsu terjebak di dalam toples itu untuk selama-lamanya. Mungkin dia malah mikir, ya kok yang satu ini malah nggak kebagian keluar. Bayangin aja, ini udah kayak kamu capek-capek curhat sama temenmu dan temen kamu bilang, ya udah nikmatin aja, ambil hikmahnya. Ngeselin kan? Makanya banyak yang bilang harapan itu juga merupakan sebuah jebakan. Tapi ya ini semua masih menjadi perdebatan para pakar tentang apa sebenarnya arti dan makna dari harapan yang tertinggal di dalam toples Pandora. Rasa membuka kotak Pandora or opening Pandora's box sampai sekarang masih kita gunakan dalam percakapan sehari-hari sebagai metafor untuk menggambarkan orang yang memulai sesuatu yang awalnya dianggap tidak berbahaya atau tidak beresiko, tapi ternyata ketika dilakukan justru mengakibatkan hal-hal yang paling kita takutkan. Contohnya apa? Yaitu misalnya seperti ketika kita membuka rahasia keluarga yang sudah kita simpan rapat-rapat selama
lama banget, bertahun-tahun gitu. Terus kalau misalnya dalam bidang sains mungkin seperti memulai teknologi advance artificial intelligence yang kelihatannya harmless dan untuk kemajuan, tapi justru efek-efeknya tidak kita pikirkan dan bisa sangat berbahaya. Tahu-tahu aja semuanya jadi kacau balau susul menyusul gitu ya. Itu adalah arti dari kata membuka kotak Pandora atau opening Pandora's box. Mudah-mudahan lo semua bisa menikmati dan ini bisa nambah-nambah pengetahuan lo tentang mitologi Yunani dan betapa menariknya bagaimana mitologi Yunani bisa kita jadikan referensi dan digunakan sebagai banyak bahasa di dunia ini. Gue izin dulu untuk menyudahi episode ini dan seperti biasa, gue minta banget supportnya untuk like, comment, subscribe, dan share if I really deserve it. And again, thank you so much for always here and I'll see you on the next one. Bye!